Agama itu turun dari Allah Sang Maha Qadim ke alam qadim dan dijalankan di alam baharu. Dari alam maha mutlak turun ke alam mutlak dan dijalankan di alam relatif. Dari laisa kamitslihi syai'un turun ke alam ruh, alam nur atau alam cahaya, dan kemudian dijalankan di alam materi yang dipengaruhi oleh hukum ruang dan waktu. Singkatnya, ada konversi yang gradatif. Itulah yang dilakukan oleh hamba-hamba yang disucikan, yang bisa menyentuhnya, bisa mendownloadnya dari alam qadim. Dia para nabi, namun nubuah telah berakhir, khotamun nabiyin, dan Tuhan selalu mengutus pewarisnya untuk menjalankan fungsi nubuah dan pewahyuan. Ia bisa seorang ulil amri, rasulun min anfusikum, atau waliya mursida. Kembali hadir Quantum Sufism, channel tasawuf ilmi eksakta yang mengharmonikan spiritual, sains, dan kesadaran. Sebuah labirin menapaki dimensi ruhani dengan pendekatan yang terukur melalui potensi, frekuensi, dan gelombang. Bahwa agama itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di ujung akhirat tertinggi, di Maliki Yaumiddin. Segala tentang dia itu laisa kamitslihi syai'un, termasuk kalamnya. Kalamullah di alam ini tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada suara. Oleh karenanya diturunkan ke Lauh Mahfud menjadi kalam qadim, bentuknya ruh, nur atau cahaya. Agar bisa dipahami oleh manusia, Tuhan selalu mengirimkan seorang hamba yang disucikan, yang berfungsi sebagai transmitter untuk bisa mendownload kalam qadim di alam Lauh Mahfud ini. Dialah seorang nabi dan kemudian mewujud di alam baharu di dunia ini. Ketika itu terkait dengan kalamullah, maka wujudnya adalah Quran yang mushaf itu. Ketika itu merupakan af'alnya Rasul, itu termanifestasi dalam bentuk sunnah. Dan kedua sumber hukum ini menjadi rujukan bagi umat dalam menjalankan kehidupannya. Kalau kita cermati, ternyata ada dua kelompok besar manusia dalam merespon Quran dan Sunnah yang sudah dalam bentuk mushaf. Yang pertama adalah menganggap bahwa Quran dan Sunnah adalah sebagai produk jadi yang sudah aplikatif, sehingga respon umat yaitu Quran dan Sunnah tersebut ditulis, dibaca, dihafal, kemudian ditafsirkan, ada kalanya dilakukan, kemudian dibuat hukum-hukum bacaannya, termasuk dilakukan diferensiasi atas sumber ini menjadi sumber hukum. Kita mengenal mazhab, kita mengenal aliran akidah, dan seterusnya. Kemudian umat juga mempraktekkan dalam bentuk ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan semuanya berharap akan pahala dan surga. Jadi semoga ini dipahami. Kelompok ini menganggap ini produk sudah jadi yang aplikatif. Oleh karenanya, output dari hal tersebut yaitu seseorang menjadi pintar membaca, pintar menghafal, rajin dalam mempraktekkan cara ibadah. Dan reward yang diinginkan adalah surga atau pahala. Hanya yang jadi masalah itu ternyata katanya nanti, bukan sekarang. Kelompok yang kedua yang memahami Quran dan Sunnah itu adalah sebagai sebuah metodologi, cara atau jalan bagaimana seseorang manusia di dunia ini dapat kembali kepada Tuhannya.
dalam menjalankan metodologi itu dia mengikuti urutan-urutan. Yang pertama adalah dibacakannya ayat-ayat qadim oleh seorang guru mursyid. Oleh karenanya dalam metodologi ini diperlukan seorang guru mursyid yang waris, yang bisa membaca Quran qadim. Kemudian yang kedua dilakukan tazkiyatun nafas, yaitu dibersihkannya jiwa dari segala kotoran. Kita mengenal adanya takholi, takhali, dan tajali. Kemudian kita diperjalankan dalam ayat-ayatnya sehingga kita mendapatkan hikmah atau added value atau tambahan nilai dari perjalanan tersebut. Dan endingnya kita baru mendapatkan ilmu. Jadi memang ini kebalikan dari proses ini, bahwa ilmu adalah buah dari serangkaian proses ini. Berdasarkan hal ini, maka produk akhir yang dihasilkan dari metodologi yakni berupa sebuah perjalanan ruhani menuju Tuhannya. Inilah yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Dan sebagai konsekuensinya, maka padang mahsyar, neraka, dan seluruh perjalanan di alam akhirat itu dialami saat ini, saat di dunia ini. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa produk akhir dari kelompok yang menganggap bahwa Quran dan Sunnah sebagai produk jadi, hasil tertingginya adalah seorang ahli kitab yang hanya pintar membaca kitab, hanya pintar menafsirkan kitab, tetapi tidak pernah bertemu dengan Tuhannya, tidak pernah tahu bagaimana jalan untuk kembali kepada Tuhannya. Sedangkan yang mengikuti metodologi dalam bentuk laku perjalanan rohani, bentuknya adalah sibaghat Allah. Bisa jadi di alam dunia ini dia tidak pintar, namun perbuatannya, tindakannya merupakan sesuatu yang dibimbing oleh Allah. Segala tindakannya representasi dari Allah. Agar hal ini bisa dipahami secara mudah, ada baiknya saya buat analogi bahwa respon umat itu sebagaimana kita disandingkan pada sebuah fast food atau bagaimana cara memasak. Ketika agama dianggap sebagai sebuah produk akhir, inilah produk fast food ini. Respon kita tinggal memilih makanan yang tersaji itu apa saja, kemudian selera kita apa saja, rasa kita yang suka itu apa saja, kemudian uang yang dimiliki kita itu berapa. Jadi itulah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ketika kita memilih hidangan yang fast food. Jadi sifatnya mudah, nikmat, dan cepat, gampang diatur. Hanya masalahnya ini makannya nanti, nunggu kita mati. Nah, ketika memahami agama dalam perspektif metodologi, ya seperti ini. Sebagaimana kita ingin belajar cara memasak, maka ketika kita akan melakukan praktek memasak, kita mesti menyiapkan bahannya, kita mesti berlatih bagaimana meracik dan teknik memasak yang benar. Dan permasalahannya di sini memang lama, sulit, dan berproses. Dan dalam prosesnya itu ada trial by error, ada salah, kemudian kita terjatuh, bangun lagi, dan seterusnya. Namun sifatnya real time dan hasilnya diketahui setiap saat, on proses. Atas dasar hal tersebut, maka hasilnya ketika kita memilih model fast food, kita hanya menjadi ahli cerita kuliner. Karena makannya juga nanti, nunggu kita mati. Jadi hanya sebatas cerita.
Kalau kita mengikuti metodologi, maka hasil akhirnya kita menjadi ahli memasak. Dan kita tahu kapan itu masakan bisa dimakan. Karena kita terlibat, kita incas, kita inline dalam proses tersebut. Demikian, semoga mudah dipahami. Kita beragama mau secara fast food atau kita harus meracik dan memasak sesuai dengan metodologinya. Pemirsa dimanapun berada, ini tentang pilihan. Anda ingin menikmati fast food tetapi nanti, atau meramu masakan sendiri dalam bimbingan chef yang terakreditasi. Dan Anda bisa menyantapnya secara real time, bukan nanti, apalagi menunggu mati. Demikian, kiranya kajian ini memperluas pemahaman kita, meningkatkan kesadaran untuk terkoneksi dengan kesadaran semesta. Salam paradigma baru, salam akal sehat presisi tinggi, melalui sang petunjuk yang menghantarkan umat menuju hakikat keabadian.